dengan ide-ide kreativitas panjenengan saya lihat satu persatu hebat. Kasih upload dulu. Saya kan wah cemerlang banget ini. Kalau semua orang Pacitan kayak gini, wah maju ini. Tidak semua orang diberi kesempatan memilih dari mana ia berasal. Namun, setiap orang selalu memiliki pilihan tentang bagaimana ia menjalani hidupnya, tentang nilai yang ia pegang, dan tentang kepada siapa dan di mana hidupnya akan diabdikan. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang yang besar. Saya hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Pendidikan menjadi jalan pembuka masa depan. Dari Arca Winangun hingga Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ia menemukan panggilan hidupnya. Di sanalah keyakinan itu tumbuh, bahwa menjadi dokter bukan sekedar profesi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Namun ia sadar, dunia nyata mengajarkan lebih dari bangku kuliah. Di tempat dengan keterbatasan, seorang dokter dituntut untuk tangguh dan berempati. Menjadi dokter bagi saya bukan sekedar profesi. Saya merasa ini adalah jalan hidup. Di organisasi, saya belajar berpikir luas. Bahwa kesehatan tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan sistem, kepemimpinan, dan keberanian mengambil keputusan. Warkim Sutarto dibesarkan dalam kesederhanaan, lingkungan yang keras, namun membentuk karakter. Dari sanalah ia belajar arti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab atas pilihan hidupnya. Saya pernah bertanya pada diri sendiri, apakah saya kuat menjalani ini semua? Tapi setiap melihat pasien, saya sadar saya berada di tempat yang benar. Tidak semua keinginan bisa diwujudkan dalam waktu yang sama. Ia belajar menunda perasaan, menunda kesenangan, demi satu tujuan yang diyakini sepenuhnya. Pengalaman lapangan membawanya melampaui praktek medis. Ia mulai terlibat dalam manajemen rumah sakit yang hampir runtuh. Kesadaran itu membawanya pada langkah berikutnya, bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan niat baik, dibutuhkan sistem yang kuat, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Saya melihat banyak rumah sakit sebenarnya bisa diselamatkan. Masalahnya bukan niat, tapi sistem. Saat itu saya sadar, kalau ingin membantu lebih banyak orang, saya harus berani masuk ke wilayah manajemen. Membangun rumah sakit sendiri, perjalanan yang tidak selalu berjalan mulus. Dari sebuah lahan kosong, lahirlah sebuah komitmen, RSU Medical Mandiri. Sebuah rumah sakit yang dibangun bukan hanya dengan modal, tetapi dengan nilai, pelayanan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Saya pernah gagal, bukan cuma satu kali, tapi saya belajar. Kegagalan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipelajari. Pengalaman di lapangan membentuk perspektif baru. Ia melihat langsung keterbatasan dan memahami bahwa kehadiran dokter seringkali lebih berarti daripada fasilitas yang lengkap. Di sanalah empati menemukan maknanya. Tanah kosong itu akhirnya menjadi rumah harapan. RSU Medical Mandiri lahir dari ketekunan dan keyakinan. Saya ingin Rumah Sakit Medikal Mandiri Pacitan ini bukan hanya tempat berobat, tapi tempat manusia
diperlakukan dengan manusiawi. Ini bukan tentang saya, ini tentang pelayanan. Operasional rumah sakit penuh tantangan, biaya tinggi, kepercayaan harus dibangun. Tantangan operasional terus datang, biaya tinggi, tekanan sistem. Namun prinsipnya jelas, pasien tidak boleh ditinggalkan. Pelayanan harus tetap berjalan. Ada masa-masa berat, tapi kami bertahan dengan satu prinsip. Jangan meninggalkan pasien. Akreditasi paripurna dari LARS DHP menjadi bukti bahwa komitmen dan kualitas bisa berjalan bersama. Di balik peran publik, ada peran pribadi yang tidak kalah penting, keluarga. Tempat nilai itu dijaga. Di balik semua peran yang ia jalani, sebagai dokter, sebagai pengelola rumah sakit, sebagai pelayan masyarakat, ia tetap seorang ayah dan seorang suami. Keluarga adalah tempat ia belajar rendah hati. Di rumah, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya orang tua yang ingin hadir dan bertanggung jawab. Saya percaya kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi jabatan kita, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab yang berani kita pikul. Kalau hidup ini hanya untuk diri sendiri, nilainya akan cepat habis. Tapi kalau hidup kita bermanfaat untuk orang lain, disitulah makna kehidupan kita. Beliau adalah dokter muda yang kehidupannya dipenuhi dengan semangat dan harapan. Sosok yang pantang menyerah. Saya mengenalnya ketika berada di rumah sakit PKU Muhammadiyah Merden. Kami mengenal beliau, sosok yang visioner, menatap masa depan dengan penuh keberanian dan melangkah dengan pasti. Inilah contoh bagi generasi muda. Siapapun yang menghendaki sebuah keberhasilan mesti diambil dan ditempuh dengan penuh semangat dan penuh pengorbanan. Selalu kami ingatkan pada anak-anak di Banjarnegara, contoh Dr. Warkim. Dr. Warkim adalah sosok pemimpin yang memang tegas, ya, tegas. Kemudian sepak terjangnya itu cekatan mengambil keputusan, ya, sehingga pandai membaca situasi. Saya mengenal sosok Dr. Warkim itu seorang yang luar biasa, kemampuan maupun dedikasinya di atas rata-rata. Saya bilang begitu karena ketika kita mengerjakan sesuatu, dia totalitas. Artinya dalam bekerja itu tidak seolah-olah tidak mengenal waktu, bahwa sesuatu yang belum dicapai akan selalu dia kejar dengan tidak mengingat waktu maupun cuaca. Yang paling terkesan dari saya pribadi itu ada pemaknaan ayat suci Al-Quran yang dinyatakan oleh Pak Warkim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa setahu saya rezeki dan sebagainya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi oleh Dr. Warkim digebrak sehingga rezeki atau penghasilan sangat meningkat. Yang kedua itu manjada wajada, itu kata kias dari Arab, tapi kebetulan dipakai sekali oleh Dr. Warkim, sehingga dalam beberapa waktu di PKU ini mengalami kemajuan sangat pesat. Saya Indar Tato mengenal Pak Dr. Warkim ini sejak tahun 2010, yang memperjuangkan bagaimana supaya Pacitan ini angka harapan hidup bertambah, dan sekaligus perjuangannya adalah luar biasa, semangatnya luar biasa, sehingga medikal mandiri bisa berkembang dengan baik, dan ternyata bukan hanya klinik, sekarang sudah jadi rumah sakit. Nilai-nilai yang beliau kembangkan yang membuat inspirasi buat kami adalah Pak Warkim di samping di PKU, beliau juga membuat klinik pada saat itu di Purwokerto namanya klinik medikal mandiri. Sowan ke sana, Pak, hebat sekali kalau membuat klinik. Iya, pokoknya harus punya klinik, Mas, karena ini sebagai topangan saya ketika saya kembali ke Purwokerto pada saat itu. Saya juga terinspirasi oleh beliau. Pak Warkim bisa bikin klinik, mungkin suatu saat saya juga akan punya klinik. Kodaruonya Pak Warkim, pivotnya yang luar biasa, ya.
jadi cita-cita bersama untuk bikin rumah sakit, beliau sudah keturutan di sana. Yang saya tahu sosok beliau adalah pribadi yang sangat semangat pantang menyerah. Nah, saat beliau menduduki sebagai pertama kan sebagai yang med, beliau juga kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas pelayanannya, SOP-nya kepada pasien, maka langsung ada briefing. Setiap minggu bahkan mungkin ya, setiap ada kejadian pasti selalu dikumpulkan teman-teman yang melakukan kesalahan. Ketika ingatan kami mengenang beliau adalah sosok yang pantang menyerah, berjiwa wirausaha. Beliau sosok yang tidak hanya bekerja di belakang layar, langsung turun di lapangan. Jauh-jauh hari sebelum Dr. Warkim di Merden, beliau sudah membangun klinik kesehatan kembaran di Purwokerto. Namanya juga sama, Klinik Medikal Mandiri. Dan beliau juga merintis usaha untuk rumah makan bebakaran. Waktu itu beliau pernah dengan saya pribadi ke Jogja untuk survei usaha-usaha bisnis. Jadi jatuh bangun dalam berusaha itu hal yang biasa oleh Pak Warkim. Itulah mental seorang yang pantang menyerah, mental seorang pebisnis yang punya optimisme ke depan. Saya mengenal Dr. Warkim itu sejak 2009. Jadi dia domisili di Desa Mentoro, di Dusun Kerajaan, tepatnya kebetulan di depan rumah saya. 2010 mulai berjalan, kita proses izinnya pada waktu itu. Pada saat Pak Dokter waktu cerita, gimana? Saya belum punya izin klinik, tapi kadang pasien memaksa untuk rawat inap di tempat saya. Dari hari ke hari bertambah, sampai tempat untuk tidurnya Dokter Warkim untuk pasien. Akhirnya berkembang nyewa rumah sebelahnya itu. Memang dia kayak akan inovasi. Saya itu salut terhadap pelayanan mereka. Ya namanya bisnis, tapi jiwa sosial tetap menonjol Pak Warkim. Orang itu akan lebih mudah penyembuhannya kalau merasa hatinya itu nyaman, berobat gitu. Dilayani dulu, yang penting nanti setelah selesai semuanya. Inovasi yang dilakukan pada waktu itu oleh Pak Dr. Warkim. Saya tidak tahu apa yang akan diingat dari orang lain tentang saya. Tapi saya ingin anak-anak saya mengingat satu hal sederhana saja, bahwa saya, ayahnya, berusaha hidup dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak meninggalkan tanggung jawab. Warkim Sutarto tidak bisa memilih ia dilahirkan di mana, namun ia memilih di mana ia berdiri, di mana ia berkarya, dan kepada siapa hidupnya diabdikan. Hidup adalah pilihan. Dan Dr. Warkim Sutarto memilih untuk berkarya.